Gue suka sama lo. Kalau lo jadi bintang gue, boleh. 어둠 속 외로운 빛을 잃은 별처럼 그런 내게 그댄 내게 빛이 돼주었죠. 내 손에 새겨진 그대와의 약속 지지 않는 꽃이 되어 변치 않을 거야. Enggak. Ini salah, Gav. Lo lagi mabuk. Gue gak mabuk, Starla. Jadi, lo mau jadi bintang gue. Bintang yang menyinari kehidupan gue layaknya bintang yang bercahaya di antara kegelapan langit malam. Gak, Gav. Gue gak bisa. Gue bakal tunggu sampai lo mau. Biarin gue berjuang buat lo ya. Apapun keputusan lo nanti bakal gue terima. Gue gak mau ngulang kesalahan yang sama, Starla. Jangan biarin gue larut dalam penyesalan untuk kedua kalinya. Udah cukup banyak gue kehilangan orang yang gue cintai. Lo masih belum kehilangan, Gavian. Lala masih di sini. Kita pulang sekarang. Lo terlalu mabuk. Gue gak mabuk. Nih, gue masih sadar nih, lihat nih. Lala. Iya, Ian. Lala di sini. Lo harus amankan video itu. Jangan sampai menyebar. Kita udah sepakat untuk kerjasama tentang ini. Santai aja. Semuanya aman di tangan gue. Asal lo berhasil luluhin Gavian dan ngebuat Avegar terpecah. Dengan itu gue bisa mengambil alih kedudukan Gavian sebagai ketua Avegar yang baru. Lo tenang aja. Sebentar lagi Gavian bakal lulus sama gue dan berpaling dari Starla dan Belva. Setelah itu tujuan kita akan tercapai. Senang bekerja sama dengan lo. Dan untuk foto yang lo ambil di kosan Starla. Kerja bagus, Jack. Lo harus awasi mereka terus. Aman, serahin aja sama gue. Gue pastikan semua berjalan sesuai dengan rencana. Putusin rem motor Starla. Lo gila. Itu bisa mencelakai nyawa dia. Lo pilih Starla atau keluarga lo yang celaka. Jangan sakitin keluarga gue. So, lakukan perintah gue. Dia berusaha menjabotase rem motor Starla. Gavian udah pulang. Udah. Kenapa harus gue sih yang jemput dia? Gue gak mau berurusan lebih sama Gavian. Cuma sama lo dia mau pulang, Lala. Jangan sebut gue dengan panggilan itu. Sorry, gue gak bermaksud. Lala udah mati. Yang ada cuma Starla. Lo harus ingat itu. Gue jadi keinget Stella. Dia apa kabar ya? Kak, kalau papa lihat lo nangis bisa-bisa lo dilemparin pisau. Gue gak nangis. Gue cuman kangen. Gue juga kangen Stella. Andai waktu kejadian itu gue ada di sana, pasti kita lagi kumpul bareng sekarang. Gak ada yang perlu disesali. Sekarang kita hanya butuh fokus untuk menangkap serangga beracun itu. Gue bakal bikin Feby dan Belva ngerasain apa yang dirasain Stella dulu. Dia harus menderita. Dan Gavian, dia harus merasakan penyiksaan dari tangan gue. Harus. Mereka harus dibalas dengan balasan yang setimpal. Besok kita jenguk Stella, mau? Mau, Kak. Gue kangen banget sama dia. Ya udah, nanti gue atur jadwal. Woi, Brody. Apa nih? Ada apa? Gavian punya masa lalu yang suram. Dia hidup dalam tekanan pamannya. Batinnya sudah sangat tersiksa. Dia sudah banyak kehilangan. Maka dari itu, jangan sampai melukai perasaannya. Cukup siksa fisiknya saja. Semenjak kehilangan orang tua dan lalanya, kehidupan dia jadi hancur berantakan. Lala adalah orang pertama yang dia cintai. Gavian dan Starla sudah berteman sejak dulu. Tetapi Starla menyembunyikan latar belakang kehidupannya dari Gavian. Lala, ayo kita foto. Ih, Lala gak mau. Ih, ayo Lala foto sama Ian. Gak mau.
Kejar Lala kalau bisa. Lala! Gamun tuh dia. Kelihatannya galau bener sekarang. Gak kayak dulu yang selalu semangat dalam hal apapun. Ya, karena semangat hidup dia sudah hilang. Lantas, apa alasan Gavian yang hanya diam saat Stella dulu disiksa mati-matian oleh Belva dan Feby? Gavian punya paman yang abusif. Jika dia menghentikan perlakuan Belva, maka dia yang akan disiksa oleh pamannya. Maksudnya? Keluarga Belva memiliki hutang dengan keluarga Feby. Satu-satunya cara untuk melunasinya yaitu Belva harus melakukan apapun sesuai dengan kemauan Feby. Maka dari itu, Feby memanfaatkan Belva sebagai kaki tangan dari semua aksi bejatnya itu. Jika Belva tidak melaksanakan apa yang Feby mau, maka keluarga Belva yang akan diserang oleh anak buah dari keluarga Feby. Wow, cukup rumit. Sedangkan Gavian punya perjanjian dengan orang tua Belva. Dia berjanji untuk selalu ada di samping Belva bagaimanapun keadaannya. Ini dikarenakan orang tua mereka yang cukup dekat dan mempercayai satu sama lain. Namun, Feby iri akan hal itu. Dia iri dengan Belva yang selalu mendapatkan perhatian dari orang sekitarnya. Maka dari itu, Feby memanfaatkan Belva dengan perjanjian itu untuk menjadi kaki tangan atas segala tindakannya. Dengan itu, dia bisa mencuri perhatian Gavian dengan menjelekkan nama Belva. Serta hutang keluarga Belva bisa dianggap perlahan lunas. Ibaratkan Feby main bersih tanpa harus mengotori tangannya sendiri. Paman Gavian gila akan uang. Keluarga Belva selalu memberi uang kepada paman Gavian. Karena mereka tahu, paman Gavian membutuhkan banyak uang untuk membiayai kehidupan Gavian setelah kehilangan kedua orang tuanya. Dari mana datangnya uang dari keluarga Belva itu? Secara kata lo, keluarga Belva sedang dililit hutang dengan keluarga Feby. Uang yang selalu diberikan kepada paman Gavian oleh kedua orang tua Belva adalah uang dari keluarga Feby. Ya, itu semua dilakukan Feby agar tidak ada satupun orang yang curiga atas segala tindakannya. Yang pamannya tahu adalah Gavian harus terus bersama Belva, agar uang yang diberikan keluarga Belva tidak berhenti. Jika Gavian menjauhi Belva dan tidak menuruti perkataan pamannya, maka Gavian yang akan disiksa mati-matian oleh pamannya. Gila. Feby dan paman Gavian benar-benar gila. Orang tua Gavian dan orang tua Belva adalah teman dekat sejak dulu. Maka dari itu orang tua Belva sangat percaya kepada orang tua Gavian untuk menitipkan Belva. Tetapi itu semua hancur semenjak kepergian orang tua Gavian. Seluruh harta itu diambil alih oleh pamannya. Karena orang tua Gavian hanya percaya kepada paman dia setelah orang tua Belva. Saya titipkan Gavian. Tolong jaga dia. Saya akan menjaga Gavian dengan sepenuh jiwa saya. Saya percaya. Dari mana lo tahu semua itu, Marvel? Lo masih meragukan skill kakak gue? Iya, nggak gitu. Percaya gue sama lo. Marvel mah kehidupan orang yang dikenalnya aja bisa langsung tahu. Apalagi orang yang dia kenal. Bahaya nih kakak lo. Lo mau gue cari tahu kehidupan lo yang mana, Leo? Yang suka minum? Yang suka gonta-ganti cewek? Atau yang sekarang lagi pacaran sama 2 cewek sekaligus? Wah, Anjun, jangan cepu lo. Panik. Ye, bodat lo berdua. Emang gak boleh disatuin nih dua manusia. Bahaya banget anjir. Tapi setelah ini apa lo yakin Belva dan keluarganya akan baik-baik aja? Secara kan Belva dan keluarganya dikendalikan dan diawasi oleh Feby. Gue gak menjamin mereka semua akan aman. Belva juga terlibat dalam pembulian Stella. Gue setuju. Mau gimana pun mereka semua harus merasakan penyiksaan dari tangan gue. Termasuk Avegar. Gue benci mereka. Avegar juga terlibat. Mereka hanya berpihak ke Feby dan Belva. Mereka tahu itu salah, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang bertindak. Terutama Gavian. Dia sama sekali tidak peduli akan hal itu. Semuanya harus disiksa sama rata. Gak boleh ada yang kelewatan satupun. Gue bakal nyiksa mereka lebih dari perlakuan mereka ke Stella. Kita bisa pancing Feby melalui Belva. Saat ini Feby hanya mengandalkan Belva untuk menjalankan segala aksinya. Lalu? Target utama kita sekarang adalah Feby dan satu orang pengkhianat. Hah? Siapa pengkhianat? Woi, kasih tahu gue. Berisik lu. Woi, siapa pengkhianat? Kepo bener dah. Ibu, ayah, apa yang terjadi?
Feby dan anak buahnya datang menyerang kami, nak. Feby sialan. Nih bayaran buat kalian. Kerja bagus untuk hari ini. Siap, Nona. Terima kasih, Nona. Ini balasan buat lo, Belva. Gue nyuruh lo sabotase rem motor Starla, tapi lo sama sekali gak ngelakuin itu. Rasakan akibatnya. Feby, Chandra? lo ngapain di tempat kayak gini? Gue cuman kebetulan lewat aja, Dra. Terus singgah deh. Lo belakangan ini aneh, Feb. Lo selalu menghindar dari kita-kita. Perasaan lo aja kali. Gue ngerasa biasa aja tuh. Belva kemana? Kenapa dia belakangan ini jarang masuk? Sialan. Di saat dia lagi sama gue tetap aja nyari Belva. Lagi sakit kayaknya, Dra. Lo sama dia baik-baik aja kan? Hah? Kenapa lo nanya gitu? Ya, gue baik-baik aja lah. Mastiin aja. Ya udah, gue kesana dulu, Feb. Sialan. Enggak. Lo nggak boleh jatuh cinta sebelum misi lo selesai, Starla. Please fokus tujuan utama lo. Nggak bisa. Oke, fokus. Jangan jatuh cinta sebelum semuanya tuntas. Starla. Oh, hai Belva, kemana aja lo baru muncul? Gak usah sok polos lo sialan. Wow, kenapa nih? Oh, ada yang gagal buat mencelakai gue ya? Gara-gara lo keluarga gue celaka. Indahnya pertengkaran ini. Keluarga lo yang celaka tapi kok nyalahin gue? Musnah lo Starla. Kenapa berhenti? Ayo pukul gue kalau berani. Gue pastiin tangan lo patah detik itu juga. Wow, lihat. Si pembuli yang dulunya paling ditakuti sekarang terlihat sangat lemah. Belva, lo ngapain sih? Belva, bangun lo. Jauh-jauh lo ular. Apaan sih lo? Gue temen dia. Kenapa lo yang sewot? Temen? Di saat lo udah sejahat ini ke dia lo masih nyebut diri lo temen? Temen macam apa yang rela manfaatin temennya sendiri demi kejahatan? Wow, bener-bener gak ada malu ya lo. Diam lo. Belva, bangun gak lo? Jangan malu-maluin gue. Starla, mau lo udah tahu yang sebenarnya atau belum? Please, jangan ikut campur. Kembaran gue alias Stella menderita gara-gara tangan kotor kalian berdua. Terus gue diem aja. Jangan mimpi. Malu-maluin aja lo. Kak. Bisa. Gue yakin lo kuat. Buang rasa takut lo. Ma, Pa. Starla, Marvel, kemari nak. Gimana kabar kalian? Kita baik, Pa. Jangan nangis, Starla. Pa. Gue harap lo cepat bangun, Stella. Gue pastiin di saat lo bangun semuanya sudah terbalaskan. Lala selalu nunggu lo di sini, Ella. Stella, lo gak perlu khawatir.
Kita berdua akan segera membalaskan kejahatan yang sudah menimpa lo. Gue selalu nunggu lo bangun. Marvel selalu sayang sama 3 ratu yang Marvel punya, mah. Gak bakal ada yang terluka lagi. Marvel pastikan itu. Sudah bertahun-tahun Stella koma dan tidak sadarkan diri pasca kejadian itu. Kondisinya semakin memburuk. Papa akan berusaha yang terbaik untuk anak-anak papa. Kalian jaga diri. Jangan sampai ada setetes darah pun yang terjatuh dari tubuh kalian. Jika itu sampai terjadi, papa yang akan membuat orang itu bertumpah darah. Kita selalu aman, Pak. Starla dan Kak Marvel akan jaga diri. Marvel akan menjaga Starla dengan seluruh nyawa Marvel. Kita tidak akan lecet. Percayalah. Papa percaya kalian. Sialan. Gue gak bisa bertentangan dengan Gavian. Maaf, Stella. Kenapa lo pergi secepat ini, Stella? Semenjak kejadian itu, lo menghilang tanpa jejak. Bahkan gue gak tahu lo masih hidup atau enggak. Gue capek. Gue butuh lo, Stella. Sekarang jalanin tugas lo. Gimana pun caranya dia harus celaka. Gampang. Musnah lo, Starla. Brengsek. Siapa lo pengecut? Lawan gue langsung kalau berani. Starla, lo gak apa-apa? Lo terluka. Pulang sama gue. Gak perlu. Gue bisa pulang sendiri. Gak usah bandel. Kali ini dengerin gue. Gue bilang gue bisa pulang sendiri. Gak usah sok kasihani gue. Di saat keadaan lo kayak gini aja lo masih bandel. Ini demi keselamatan lo, Starla. Ayo pulang sama gue. Ih. Lo kesini. Gue Sherlock sekarang. Kenapa bisa kayak gini? Ada yang berusaha mencelakai gue. Lo lihat mukanya nggak? Gak. Dia pakai masker. Ini pasti udah direncanakan. Maksud lo? Kenapa, bos? Gue mau antar Starla pulang. Lo bawa motor Starla buat di servis. Siap. Ayo. Ini karena darurat ya. Kalau enggak, ogah gue dan terpulang sama lo. Gimana sih lo? Kerja gitu aja nggak becus? Gue udah jalanin tugas gue. Emang Starlanya aja yang kuat dan susah dikalahkan. Halah, lo nya aja kali yang lemah. Jaga mulut lo ya, Feby. Gue gak segan-segan buat ngehabisin lo detik ini juga. Ingat, lo tuh cewek. Ah, udahlah. Kalau gini caranya kita nggak akan pernah berhasil. Ya mau gimana lagi? Udah banyak cara yang kita gunain, tapi Starla tetap gak tumbang. Kita harus singkirin Starla dulu. Kalau Starla sudah tersingkirin, maka besar peluang gue buat dapetin Gavian. Gitu juga sama lo. Kalau gue jadi milik Gavian, pasti Gavian juga bakal nurutin apa kata gue buat tinggalin Avegar. Cara apa lagi yang harus kita lakuin? Lo tahu kan gue gak pernah takut buat ambil resiko. Kita gunain Belva sebagai pancingan rencana selanjutnya. Lo yakin mau gunain cara itu? Ya, cuma itu satu-satunya cara kita mencapai tujuan. Ini cara terakhir.
Kalau masih nggak mempan, gue yang bakal ngebunuh secara langsung pakai tangan gue. Loh? Perempuan itu sudah benar-benar kelewatan. Gue gak bisa tinggal diam. Udah, kita bahas ini di dalam. Tunggu. Tiger, itu lo kan? Lo pengirim surat itu kan? Gue gak expect lo bakal tahu secepat ini, Gavian. Keren. Ya, itu gue. Apa maksud surat itu? Lo gak mau kehilangan lagi orang yang lo sayang kan? Perjuangin. Jangan mati dulu. Ya, tapi kalau lo udah ngebet mau mati, gue bisa bantu bunuh lo sih. Tangan lo terlalu kotor. Gak pantas buat ngebunuh gue. Gue gak bakal biarin tangan siapapun itu nyentuh darah gue. Kecuali tangan Starla. Cuma Starla yang boleh ngelakuin itu ke gue. Lo camkan itu. Sih, dia punya semangat hidup lagi. Lo semangat dia, Starla. Ah, udahlah kak. Ayo masuk. Ini bener-bener udah kelewatan. Nyawa lo bisa terancam. Feby sungguh salah lawan. Gue rasa kita harus secepatnya jalanin misi itu. Kita nggak boleh keduluan sama dia, kak. Lo benar, kita tinggal atur waktu kapan kita harus bergerak. Feby ini beneran definisi alien. Mana mukanya jelek lagi. Iya, sorry. Salah lagi gue. Padahal kenyataan. Gue berhasil mecahin kodenya. Videonya udah ada di tangan gue. Kak, lo serius? Kita putar videonya setelah papa datang. Kak, Starla, kalau lo nggak kuat lo nggak usah lihat. Gue takut trauma lo kambuh lagi. Leo benar. Video ini berisi full penyiksaan Feby dan Belva terhadap Stella. gue nggak boleh takut. Gue bakal lihat. Terserah. Kalau udah gak kuat berhenti ya. Putar videonya sekarang. Halo guys, tebak nih kita lagi ngapain? Ya benar, kita lagi memusnahkan serangga kecil yang sangat mengganggu. Nih lihat nih. Gue mohon, jangan. Bel, kita masih bisa berteman baik setelah ini. Please, jangan dengerin kata dia. Dramatis banget sih. Belva, buruan, lama amat deh. Udah gak sabar nih gue. Feb, gue gak bisa. Gue celakai keluarga lo mau? Jangan celakai keluarga gue. Makanya cepet. Maaf ya guys, ada kendala dikit tadi. Ini dua serangga kecil malah dramatis banget deh. Stella, maaf. Jangan Belva. Ayo cepet. Lama amat sih. Bagus Belva. Makanya jangan lancang buat deketin orang sekitar gue. Gini kan jadinya. Chandra gak bakal suka sama lo Stella. Jangan harap dia orang culun kayak lo dapat perhatian dari banyak orang. Stella, maaf. Bel, tolong. Starla! Kamu tahu apa akibat yang kamu lakukan ini? Kita bisa kehilangan bukti ini. Ini satu-satunya bukti yang kuat, Starla. Stella. Pak, jangan marahin Starla. Papa tenang aja. Marvel sudah menyimpan video ini di cadangan file lain. Maaf, Pak. Kemari, nak.
Semuanya kumpul. Ada apa lagi? Ada yang berusaha mencelakai Starla. Dia orang yang sama juga mau membubarkan Avegar menjadi Avegar yang baru di bawah pimpinan dia. Siapa yang berani bubarin Avegar? Yang pasti orang itu ingin mengambil alih jabatan gue menjadi ketua Avegar. Wah, ngajakin main-main nih orang. Berani bener nih orang. Belum tahu siapa Gavian kali ya? Lo semua tahu, gue paling benci sama yang namanya pengkhianat. Kalau sampai gue tahu ada pengkhianat di sini, gue pastikan lo habis di tangan gue. Lo tahu dari mana ada yang berencana gitu, Gav? Gavian ditanya. Orang jahat apa saja ditahu tuh orang kagak bener. Skill Gavian bukan main, men. Kita harus cari tahu pelakunya. Gak perlu. Siapapun lo, gue gak bakal biarin Avegar jatuh di tangan kotor lo itu. Termasuk usaha lo buat ngebubarin Avegar. Kita nggak bisa diam aja, Gav. Bisa-bisa dia terus berkeliaran dan berusaha membubarkan Avegar. Gue mau lihat dulu. Seberapa jauh dia berani main-main sama gue. Gawat, Gavian udah mulai curiga sama gue. Kenapa bisa? Pasti kerja lo gak becus. Apanya yang gak becus? Gue udah jalanin tugas sesuai dengan perintah lo. Mungkin kelakuan lo yang bikin dia curiga. Feb, tentang mencelakai Starla, gue udah tutup wajah gue pakai masker. Gak mungkin Starla bisa mengenali gue. Jadi lo pelakunya. Musnah lo bangsat. Jack, ada apa? Ih, kenapa sih? Brengsek lo, Jack. Lo udah dipercaya Gavian buat jadi anggota inti. Tapi kenapa lo bisa sebejat ini? Hah, si Gavian itu terlalu bodoh. Gavian pasti kecewa sama lo. Gue bakal laporin ini. Sebelum laporan lo sampai ke Gavian, gue pastiin lo sampai duluan ke hadapan Tuhan. Lo harus rasain ini. Gue pasti lo nyesal seumur hidup melakukan ini, pengkhianat. Dan lo bakalan nyesal karena mati duluan sebelum laporan lo sampai ke Gavian. Gue gak bakal menyesali apapun yang berhubungan dengan Avegar. Kebenaran pasti segera terungkap. Musnah lo bangsat! Hai. Lo ngapain di sini? Mau jemput lo. Ngapain? Kondisi lo pasti belum sepenuhnya pulih pasca kejadian kemarin. Sotoy banget lo. Gak lihat nih gue udah sehat gini. Gue seneng liat lo udah sehat, tapi lo harus berangkat sama gue. Apaan sih? Gue gak mau. Siapa, nak? Nih Pak, dia datang-datang mau jemput Starla. Widih, jadi lo oke juga. Mau lo yang nganterin Starla ke sekolah, atau gue yang nganterin lo ke Pencipta? Pagi, Om. Perkenalkan, saya Gavian Maheswara, teman sekolah Starla. Apa tujuan kamu datang sepagi ini? Saya izin mau mengantarkan Starla ke sekolah, Om, karena melihat kondisi Starla yang tidak memungkinkan untuk mengendarai motor sendirian pasca kejadian kemarin. Mau mengantarkan Starla ke sekolah atau mau mengajak Starla berangkat ke sekolah bareng? Satu paket, Om. Kalau saya tidak mengizinkan bagaimana? Saya akan meminta izin lagi besok. Kalau besok saya masih tidak mengizinkan bagaimana? Saya akan meminta izin lagi besok, dan seterusnya sampai Om mengizinkan. Baik, silakan pulang dan coba lagi lain kali. Baik, Om. Kalau mau nganterin adik gue, terjun dulu dari gedung 80 lantai dan pastikan lo gak mati. Baru lo lolos seleksi. Kak, lo apaan sih?
Nice try, Gavian. Starla, kamu ke sekolah sama Marvel dulu hari ini. Iya, Pak. Marvel, pastikan adik kamu aman. Siap, Pak. Ayo, Cil. Gue bukan bocil. Aneh banget ya, Belva, Feby, sama Jack bisa nggak masuk barengan gitu, tanpa keterangan pula. Bener. Akhir-akhir ini mereka aneh gak sih? Mereka udah jarang ngumpul bareng. Kayak udah mau mencar gitu. Padahal dulu solidaritasnya kuat banget. Iya bener, Belva juga akhir-akhir ini murung terus di sekolah. Kayak banyak masalah gitu nggak sih? Tahu dah, dia kan emang bermasalah mulu dari dulu. Kak, gue perlu bantuan lo buat cari Belva. Gue yakin mereka lagi jalanin aksi bejatnya. Gue bakal cari Belva. Lo fokus sekolah dulu. Kalau ada apa-apa kabarin gue. Abil? Siapa yang berani giniin lo, Bil? Gavian? Gav? Kenapa? Abil, Gav? Abil kenapa? Abil? Abil kenapa? Abil, kondisinya parah, Gav. Apa maksud lo? Ah? Kenapa, Gav? Lo mau kemana? Gav? Gav, lo mau kemana? Ada apa? Anggota gue. Gue ikut, gue gak bakal biarin lo bawa motor sendiri di saat kondisi lo kayak gini. Mana Abil? Gue tanya Abil di mana? Gav, jangan teriak. Ini rumah sakit. Ah! Gav, tenang. Dok, gimana keadaan Abil? Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun, Abil tidak bisa kami selamatkan.